Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu sosok kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden dan juga Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie terlebih dahulu mengemban jabatan sebagai Menteri Negara Ristek dan juga Kepala BPPT selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Langkah-langkah beliau banyak dikagumi, baik itu dalam hal kompetensi, kepemimpinan, sampai dengan kisah cintanya. Melalui perjalanan hidupnya mengabdi terhadap bangsa dan negara, terdapat nilai-nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari beliau. Berorientasi pelayanan. B.J. Habibie mendedikasikan hidup serta pengetahuan dan kompetensinya untuk Indonesia. Meskipun hanya menjabat selama 17 bulan sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Khususnya pasca runtuhnya Orde Baru dengan segala kecarut-marutan situasi politik serta ekonomi Indonesia pada saat itu, B.J. Habibie berusaha untuk kembali menstabilkan situasi ekonomi dan politik yang baru dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Pada masa B.J. Habibie ini, hak kebebasan pers juga dikembalikan, yang menjadi salah satu contoh bagaimana Habibie terbuka dengan kritik yang ada dari masyarakat. Hal ini tentu menjadi poin penting dalam nilai berorientasi pada pelayanan, khususnya pelayanan terhadap masyarakat. Akuntabel. B.J. Habibie dikenal sebagai salah satu inspirator berintegritas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sepanjang hidupnya, B.J. Habibie dikenal sangat berdedikasi untuk mendorong pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi lebih berkompeten untuk mendorong Indonesia menjadi lebih maju. Sebagaimana pandangan orang-orang terhadapnya, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas namun juga lembut. Motivasinya yang tidak pernah luntur terus terlihat dalam berbagai upayanya memajukan bangsa ini. Kompeten. Tidak perlu diragukan lagi, B.J. Habibie menjadi salah satu sosok yang paling berkompeten di Indonesia. Beliau bahkan diberi julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kecerdasannya di bidang teknologi. B.J. Habibie bahkan menjadi salah satu pemikir tercerdas di dunia. Beliau bahkan mampu membuat pesawat terbang Indonesia yang diakui oleh dunia. B.J. Habibie juga bahkan dikenal sebagai Mr. Crack atas teorinya terkait dengan rambatan titik crack di pesawat. Harmonis. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat kondisi Indonesia sedang banyak pertikaian. Salah satunya adalah pertikaian antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa. Runtuhnya Orde Baru tentu membawa dampak yang sangat signifikan terhadap situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Memasuki era reformasi, B.J. Habibie di dalam masa kepemimpinannya berusaha untuk menghapuskan beberapa kebijakan yang diskriminatif, khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Loyal. Kecintaan dan kesetiaan B.J. Habibie terhadap bangsa dan negara tidak perlu diragukan lagi. Meskipun mengemban pendidikan di luar negeri, dan bahkan memiliki kehidupan yang makmur dan sukses di luar negeri, visi dan misi hidup B.J. Habibie adalah untuk membangun Indonesia. Hal ini dapat terlihat di tahun 1974 ketika Presiden Soeharto memanggil B.J. Habibie untuk kembali ke Indonesia. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, B.J. Habibie meninggalkan kesuksesannya yang ada di Jerman dan kembali ke Indonesia hanya untuk membangun Indonesia. Beliau pernah berkata, "Kalau masyarakat ini makmur, maka keluarga saya juga ikut makmur. Karena itu, layaknya sepeda, saya akan terus bekerja dan tidak akan berhenti." Adaptif. Sebagai Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie sangat mencerminkan nilai-nilai adaptif dalam setiap pengambilan keputusannya. Dengan adanya perubahan yang cukup signifikan, seperti reformasi di awal masa kepemimpinannya,
B.J. Habibie juga berusaha untuk menyamakan ritme kebijakannya dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Tentu dengan melihat peluang dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Kolaboratif. Dalam membangun Indonesia, B.J. Habibie tidak bergerak secara mandiri. Banyak upayanya dilakukan secara kolaboratif. Dalam upayanya untuk membantu perekonomian Indonesia salah satu contohnya. Pasca Orde Baru, B.J. Habibie bekerja sama dengan berbagai organisasi finansial internasional untuk membantu pemulihan perekonomian bangsa dan negara agar bangkit. Tidak hanya itu, salah satu contoh lainnya dapat terlihat di tahun 1983 ketika B.J. Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Direktur Utama IPTN Indonesia. Pada saat itu, B.J. Habibie selaku representasi dari IPTN bekerja sama dengan perusahaan jasa Spanyol untuk membuat pesawat pertama CN-235 yang diberi nama sebagai T2Co. Sampai dengan saat ini, pesawat CN-235 telah diproduksi sebanyak 20 buah dan dipergunakan secara global. Demikianlah nilai-nilai berakhlak yang dapat kita temukan dalam sosok B.J. Habibie. Semoga bermanfaat.